Nah, di sini kalian cukup membuat folder website di drive htdoc kalian. Jadi kalau punya saya di XAMPP, lalu di htdoc, lalu di web module. Ini ada foldernya. Dalam web module kalian membuat folder admin CSS, gambar, JS, konten, lib, media, seperti yang diminta di modul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Agung Tri Prastowo. Di video kita kali ini kita akan masuk ke dalam modul pembahasan website di modul kedua untuk membahas tentang project final ya, atau final project. Untuk materi basic kemarin kita kombinasi dengan beberapa materi dasar sebelumnya. Teman-teman bisa cek video tentang HTML dari Bapak Erlian, ada juga dari Bapak Astiawansyah membahas tentang basic website, itu linear dengan materi kita. Nah, pada materi Kak Agung bawakan akan berfokus kepada project untuk materi selama 1 semester. Kompetensi yang akan dicapai untuk perkuliahan kita hari ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan SAM. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membuat database. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu membuat table. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mengatur struktur folder untuk website. Oke, ada 5 materi pembahasan di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, penggunaan SAM. Yang kedua, pembuatan database. Yang ketiga, pembuatan table. Yang keempat, insert data ke dalam table. Yang kelima, mengatur struktur folder pada website. Baiklah, kita akan mulai praktikum untuk pertemuan kali ini. Siapkan laptop kalian, modul, ikuti setiap tahapannya. Saran Kak Agung, jangan mencampur adukan materi yang Kak Agung buat dengan materi dari yang lain selama fase pembelajaran. Jadi kalaupun mau di-mix, dipisahkan ya, agar tidak membaur. Nanti kalian akan bingung sendiri. Oke, kita masuk ke praktikum. Oke. Kita akan masuk poin pertama tentang penggunaan SAM. Nah, ini lebih detail sudah dibahas di modul sebelumnya. Jadi pada dasarnya kita harus tahu di mana posisi dari folder project kita. Di modul dijelaskan drive project ada di drive D. Sesuai dengan kalian menginstal XAMPP-nya di mana. Kalau Kak Agung di sini ada di drive C ya, drive C SAM. Lalu ke htdoc. Nah, ini adalah panggung kita untuk membuat project selama 1 semester. Jadi kenali di mana posisi project kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian wajib untuk melakukan start pada web server kalian ya. Caranya ya dengan Windows, tekan SAM. Ini harus kalian install, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita jalankan. Kalau sudah jalan, kita cek di sini caranya ya localhost. Nah, kalau sudah muncul dashboard seperti ini dapat dipastikan bahwa server simulasi kalian itu sudah tertanam dengan baik, atau kita bisa ke tahap selanjutnya. Kalau di sini kalian error, misalnya saya matikan ya, ini gagal, nggak masuk ke dashboard seperti ini, maka kalian harus cek ulang
SEM kalian dan kalian nggak bisa masuk ke materi selanjutnya. Ini udah berhasil. Setelah itu, baru kalian bisa membuat sebuah database di dalamnya. Nah, kalau di sini kita diminta untuk membuat sebuah table dengan nama web dengan menggunakan editor phpMyAdmin. Di sini ya, atau kita bisa ketikkan dari localhost phpMyAdmin. Yes, masuk. Nah, di sini baru kita buat new database ya, atau ya buat database baru lah. Kalian bisa menggunakan editor phpMyAdmin, tapi Kak Agung terbiasa menggunakan SQLYoK. Nah, ini nggak masalah mau pakai SQLYoK, mau pakai phpMyAdmin, nanti muaranya sama ya. Nah, ini kita buat create table. Misalnya saya buat db modul web. Ini harus konsisten, nama ini harus kita pakai selama 1 semester. Nah, di sini kita sudah buat db modul web. Karena muaranya sama, di sini harusnya akan muncul db modul web. Kita bisa refresh. Sorry, di sini maksudnya db modul web. Nah, di sini ya. Ini sama dengan yang di sini. Lalu kita ikuti perintah selanjutnya. Setelah kita buat sebuah table, kita diminta untuk setelah kita membuat database, kita diminta untuk buat table dengan nama table user dengan 3 field. Di sini saya buat create table, klik kanan create table. Di sini table user seperti yang diperintahkan di modul ya, dengan 3 field, di mana field pertama adalah ID user. Sini ID user. Lalu yang kedua, saya zoom, username tanpa spasi. Lalu yang ketiga, password. Oke. Ini tipe primary key. Tipe datanya integer. Primary key di sini 5. Lalu dia auto increment ya. Di sini auto increment. Lalu untuk user ini menggunakan varchar 20. Kita ikutin aja. Varchar. Oke, ini dia 20. Lalu untuk password juga kita pakai varchar aja 20. Seperti itu. Kita save ya. Yes. Do you want to create more table? Mau buat table lagi? Saya klik yes, karena di perintah ini kita diminta untuk buat 5 table yang lain ya. Kita buat table menu di sini. Di sini ada ID menu. Lalu ada judul. Lalu ada link. Lalu ada tanggal. Lalu ada urutan. Di sini formatnya integer, varchar, date integer. Ini integer. Varchar. Date, lalu integer. Di sini 5. Di sini 100. Teks, sorry. Ini 20. Ini 50.
Ini 3 ya. Jangan lupa ini primary key, lalu auto increment. Di sini ya, save change. Setelah menu kita diminta untuk membuat halaman. Ikuti saja. Ini halaman. Di sini ada ID halaman. Lalu ini integer 5. Primary key, auto increment. Lalu judul varchar 100. Lalu isi di sini teks. Tidak disebutkan lebarnya. Saya save. Ya, setelah halaman kita buat artikel tanpa kabel jadi artikel. Di sini ada ID artikel integer 5. ID integer 5. Primary key, auto increment. Lalu judul varchar. Lalu isi teks ya. Lalu gambar varchar 100. Save change. Lalu galeri. Ada ID galeri. Saran Kak Agung, kalian ikuti, jangan import, karena ketika kalian mengetik seperti ini, jari-jari kalian akan merekam setiap perintah ya, lebih meresap di memori otak kalian, sehingga nanti pemahaman kalian akan lebih matang. Kalau sudah paham, kalian mau copy paste semua source itu nggak masalah. Tapi kalau di awal sangat beresiko sekali kalau kalian langsung punya jadi atau nggak memahami setiap baris ya. Saya nggak rekomendasikan. Nanti kalian akan bingung di akhir karena sudah jadi ya dan nggak memahami. Ini tabel pesan. ID pesan, nama, email. Setelah kalian menyelesaikan tabel pesan, di poin 2.4 kalian diminta untuk menambahkan satu record data ya. Mohon untuk dilewatkan, apalagi di sini ada perintah menggunakan MD5 ya. Nanti kalian akan bingung. Jadi saya izin untuk melewati tahap di 2.4 ya. Kita akan melompat ke materi 2.5, yaitu mengatur struktur folder website. Nah, di sini kalian cukup membuat folder website di drive htdoc kalian. Jadi kalau punya saya di XAMPP, lalu di htdoc, lalu di web module. Ini ada foldernya. Dalam web module kalian membuat folder admin CSS, gambar, JS, konten, lib, media, seperti yang diminta di modul ya. Seperti ini. Misalnya ini kan namanya web ya. Kak Agung di sini namanya web module. Kalian bisa memberikan nama bebas ya. Yang penting kalian ingat mana foldernya. Lalu di folder admin ini ya. Berarti di sini ada folder artikel, galeri, halaman, menu, pesan, dan user. Di folder CSS ada gambar. Lalu di folder gambar, sini berarti ya, ada artikel dan galeri. Lalu JS, konten, lib, dan media masih kosong.
Nah, ini nanti kita akan isi di modul yang selanjutnya. Tetap ikutin setahap demi setahap, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, perhatikan setiap baris. Nanti ketika kalian sudah memahami, mau project dibuat macam-macam, kalian nggak akan bingung. Tapi untuk tahap belajar, mohon untuk ngikutin setiap step. Nah, demikian pemaparan praktikum kuliah website kita, pembahasan modul 2. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap ikutin channel YouTube Kuliah Teknokrat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.